Kita lanjutkan dari Ida Junaidi. Dok, masuk angin itu termasuk penyakit apa dokter? Gimana cara mencegah dan mengatasi masuk angin dokter? Biasanya saya sering kerokan dok. Iya, kayak apa sih masuk anginnya? Baru kita tanya seperti apa sih gejala detailnya seperti itu. Karena persepsinya bisa berbeda-beda. Jadi ya, merujuk ke banyak hal. Iya, merujuk bisa merujuk ke banyak hal. Ada dari Putri Aji Rismala dok. Dok mau tanya, kan kebanyakan masyarakat awam ketika sakit itu biasanya minum jamu tradisional. Nah, pertanyaannya bagaimana pendapat dokter ketika masyarakat sakit minum jamu dok? Ya. Herbal lagi dok. Kembali lagi ke tadi itu ya. Jadi untuk sakit minum jamu, nah tergantung juga sakitnya apa, jamunya juga apa gitu kan. Sekali lagi, jadi kita di sini kan kalau misalnya herbal, kita tidak tahu apa kandungannya gitu kan. Jadi kalaupun memang dikatakan memang sugesti, yaitu sugestinya masyarakat. Tapi kalau kita cerita ke medis bahwa kalau kita harus tahu, harus ngerti itu kandungannya apa, apakah fungsinya, efeknya bagaimana, dan terakhir adalah efek samping ke organnya bagaimana, apakah itu baik atau tidak. Baik dokter, ada dari FIKM 308. Maaf dok, kalau setiap aktivitas dada sering ngeluarin keringat dingin, itu kira-kira tanda-tanda ke arah penyakit dalam apa ya dok? Jadi aktivitas keringat dingin, nah kita lihat dulu laki perempuan usianya berapa. Kalau dia memang aktivitasnya aktivitas berat, jadi kalau misalnya dengan aktivitas kemudian dia jadi keringat dingin, dredeg, ditambahi ampek, besesek, nah itu kita harus waspada ke kelainan jantung. Tapi kalau misalnya memang masih muda, kemudian memang dredegnya diikuti dengan bergetar ya, tremor, kita bilang tremor, kemudian ada penurunan berat badan, itu juga bisa kelainan hormonal, salah satunya tiroid. Jadi berbeda-beda ya, jadi tergantung dari usia dan juga gejala-gejala tambahannya seperti apa, harus diperjelas lagi. Itu untuk suggestnya mungkin dari dokter seperti apa dok? Bisa konsul ke penyakit dalam atau memang langsung ke penyakit jantung juga bisa. Baik, ini dok, tadi yang pertanyaannya seputar USG radiologi dijawab dengan tadi yang iya. Itu USG kehamilan dok, dari USG tapi disuruh USG radiologi biar jelas soalnya ada cairan di perut. Oh iya betul. Jadi kalau USG antara kehamilan sama radiologi, mungkin ini sebenarnya yang berkompeten menjawab adalah dokter radiologi atau dokter kandungannya ya. Memang apabila kita sebagai dokter kandungan itu kemudian merujuk ke dokter radiologi, mungkin ada sesuatu yang dicurigai. Tadi itu kan memang ada curiga ada cairan di perut. Nah, memang perlu evaluasi keseluruhan dari organ-organ abdomen, organ-organ dari pencernaannya seperti apa, livernya bagaimana, kemudian yang lain-lain seperti apa. Karena kalau misalnya murni dari kehamilan saja, biasanya kalau dokter kandungan itu hanya fokus ke uterus, ke rahimnya saja dan juga ke bayinya saja. Seperti itu. Ya berbeda memang, berbeda, betul berbeda. Begitu ya Bu. Kemudian ada dari Pak Izatul 1604, dok mau tanya, telapak kaki sering panas itu gejala penyakit apa ya dok? Iya, telapak kaki sering panas ini. Saya kayak ujian ya jadinya ceritanya. Jadi telapak kaki sering panas itu tergantung lagi. Jadi usia bagaimana, adakah penyakit-penyakit penyerta sebelumnya. Paling sering kalau kaki panas itu bisa penyakit kronis metabolis seperti contohnya kencing manis. Kencing manis bisa terjadi kelainan-kelainan di saraf pembuluh-pembuluh tepinya, kemudian terjadi neuropati yang kita katakan. Itu gejalanya juga panas, kesemutan, kebas kalau kita bilang, terus bebal kayak gitu. Kemudian diikuti dengan peningkatan gula darah. Nah, itu harus dilihat lagi. Jadi adakah faktor-faktor lain penyebab kronisitas, penyebab dari gejala tersebut. Baik dokter, ini ada ucapan terima kasih dari Uta Triandra dokter. Terima kasih dokter jawabannya. Sama-sama Mbak Uta. Ada dari Ibu Yunita Reni dokter. Kenapa ya dok mudah kembung, mudah juga masuk angin, terutama waktu malam ini dok? Mudah kembung, mudah masuk angin ya. Mungkin begah, perasaan begah atau kembung di perut itu juga berbagai macam penyebabnya. Salah satunya adalah penyakit lambung ya, penyakit lambung yang kronis. Tidak menutup kemungkinan ada faktor lain. Jadi faktor lain yang menyebabkan perasaan tidak enak di perut, kembung, begah. Juga bisa penyakit liver yang kronis atau juga penyakit-penyakit yang lain. Kalau memang sering mengganggu, munculnya selalu malam ya disarankan memang untuk kontrol karena memang harus dilakukan pemeriksaan dan pendiagnosisan apakah
penyebab dari begah tersebut. Kalau memang hanya mah saja mungkin dari perubahan pola makan atau memang dari mungkin minum obat-obatan lambung yang ringan juga bisa membantu. Baik, tidak terasa dokter sudah 30 menit berjalan. Iya, betul. Pertanyaannya sudah terjawab. Nanti barangkali dari teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung DM ke kami @fausada, nantinya akan dijawab oleh Dokter Eti nih, Dokter. Insyaallah, nggih. Baik Dokter, ini untuk misal ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter, hari apa saja prakteknya di Wafausada ini, Dok? Saya praktek di sini hari Selasa dan Kamis jam 15 sampai jam 17. Jam 17. Ya. Selasa dan Kamis. Ya, Selasa dan Kamis. Baik Dokter, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Dokter Eti. Ya. Sebelum praktek. Nantikan live berikutnya dari akun media sosial RS Wafausada. Terima kasih untuk sahabat Wafa yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan di akhir. Demikian kami dan tim undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf Dokter, teman-teman kalau ada kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.